melihat situasi seperti ini sebelumnya. Namun, Sucingi hanya bisa menggeleng dan mengakui bahwa ia belum pernah mengalaminya. Mendadak, pusaran energi gelap yang kacau itu menjadi sunyi dan diam secara tidak wajar, menekan perisai mereka tanpa suara. Keheningan aneh itu justru semakin meningkatkan ketegangan. Linye diliputi rasa takut, mengakui bahwa bahkan saat menghadapi tanaman kehancuran raksasa dulu, ia tidak pernah merasa setegang ini. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran terhadap sepupunya, takut akan kemungkinan terburuk. Sucingi berusaha menenangkannya berkata bahwa penghalang pelindung tokoh utama masih aktif, meski terlihat berkelip lemah. Ia menggenggam tangan Linyi dan menyarankan agar mereka memusatkan energi spiritual masing-masing untuk memperkuat perisai. Dengan logika yang pahit, ia menambahkan bahwa jika seorang pionir sekuat tokoh utama sampai tumbang, maka nasib mereka semua pun sudah pasti suram. Sucingi terus menguatkan semangat mereka, mengingatkan bahwa tokoh utama adalah kultivator alam penciptaan roh dengan beberapa atribut kuat, dan ia bahkan mencurigai bahwa kekuatan sejatinya jauh melampaui apa yang mereka ketahui. Ia menegaskan bahwa bukan tugas pionir di tingkat mereka untuk mengkhawatirkan penyelamatan seseorang yang berada begitu jauh di atas kemampuan mereka. Kata-katanya yang tak terduga namun penuh keyakinan, disertai sedikit nuansa humor, berhasil menenangkan Linyi, yang kemudian mengucapkan terima kasih. Sucingi hanya tersenyum, mengakui bahwa rekan-rekannya sering mengatakan dirinya terlalu serius, lalu bertanya, apakah Linyi merasa sedikit lebih baik. Ketegangan itu hancur seketika ketika sebuah pilar api murni menjulang dari dalam gelombang kegelapan, mendorong mundur tekanan pekat yang menyelimuti segalanya. Dari pusat kobaran itu, tokoh utama melepaskan teknik pamungkasnya, seni penyegelan 9 naga api langit. Ia bangkit dari lautan api, tubuhnya memancarkan cahaya campuran biru dan emas. Di luar, rekan-rekannya menatap dengan keterpukauan mutlak. Pemimpin berambut merah dengan penuh semangat menunjuk ke arahnya, di hadapan Linyi yang terpaku. Sementara, Sucingi hanya bisa menatap tak percaya pada skala kekuatan yang diperlihatkan. Teknik itu terwujud sebagai 9 naga api raksasa yang berputar dan menari. Cahaya gabungannya sepenuhnya menenggelamkan gelombang kegelapan. Di tempat lain, Xiaolan yang misterius, yang selama ini memantau misi tersebut, sampai kehilangan keseimbangan akibat tekanan spiritual yang luar biasa. Ia mengenali kekuatan itu sebagai atribut api langit legendaris, dan teknik tersebut sebagai segel tingkat tinggi. Dengan keterkejutan mendalam, ia menyaksikan 9 naga itu menyatu, memadatkan seluruh gelombang kegelapan yang menghancurkan semuanya menjadi satu bola energi api yang tidak stabil, sambil mempertanyakan apakah tokoh utama benar-benar berhasil menyegel seluruh peristiwa itu. Namun ia belum selesai. Setelah mengurung gelombang tersebut, tokoh utama mengumpulkan kekuatan petir sucinya di kedua tangan, lalu melepaskannya dalam pusaran energi biru berkilauan yang mengitari bola api tersegel. Dengan raungan penuh wibawa, ia memanggil nama teknik gabungannya, Dekret 9 Naga. Dua kekuatan maha besar, api dan petir, saling bertabrakan dan memicu ledakan dahsyat yang mengguncang fondasi wilayah kegelapan ekstrim. Dengan perintah akhir untuk mengunci, tokoh utama menyatukan kedua tangannya, memaksa energi kacau itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Pusaran api dan kilat pun terkompresi menjadi bola yang lebih kecil dan stabil, akhirnya menetap sebagai sebuah orb mungil, bercahaya terang, berdenyut dengan kekuatan yang sepenuhnya terkendali. Setelah pertunjukan kekuatan yang luar biasa itu, pionir yang sebelumnya bersikap sombong, tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Tokoh utama menilai bahwa untuk sementara mereka telah aman, dan ia menyadari bahwa tanpa direncanakan, ia telah menyelamatkan seseorang, sambil bertanya-tanya apa yang sebaiknya ia lakukan terhadap pria itu. Linyi berlari menghampiri sepupunya dengan rasa lega yang mendalam setelah memastikan ia baik-baik saja. Sucingi, yang berdiri di dekat pionir yang tumbang, menawarkan agar timnya yang akan mengurus pria tersebut hingga sadar kembali. Beberapa saat kemudian, Sucingi mendekati Fang Yi dan menanyakan alasan mengapa ia tidak tampak gembira setelah berhasil menyegel atribut gelap tingkat tinggi. Meskipun dalam benaknya sendiri, ia sepenuhnya diliputi kekaguman karena merasa Fang Yi benar-benar menepati janjinya untuk menghancurkan gelombang kegelapan dan membuktikan bahwa ia adalah sosok yang luar biasa. Fang Yi lalu menjelaskan kepada kelompoknya bahwa mereka harus bergerak cepat karena segel yang ia gunakan hanyalah sementara, dan energi atribut gelap yang melimpah di wilayah itu masih sangat kuat, sehingga mereka harus segera menemukan bunga gras sebelum segel tersebut melemah. Sucingi memahami situasi itu dan memastikan bahwa timnya akan membawa pria tersebut kembali ke asosiasi untuk perawatan,
sementara rekan-rekannya mengangkat pionir yang masih tidak sadarkan diri di atas bahu mereka. Rombongan kemudian berhenti di tepi jalan yang menghadap ke hamparan kosong, dan di sanalah Fang Yi menyadari bahwa tidak satupun pionir lain yang berjalan lebih dulu berhasil keluar, hingga dengan perasaan pilu, ia menyimpulkan bahwa mereka semua telah dilahap oleh atribut gelap, karena tidak ada satupun jejak yang tersisa. Pemimpin berambut merah meratapi kenyataan bahwa orang-orang yang beberapa saat lalu masih hidup kini telah lenyap sepenuhnya, sementara Fang Yi, meski merasa dirinya mungkin terlalu dingin, justru merasakan kelegaan karena tidak perlu menyaksikan mereka gugur di depan matanya. Saat mereka mendekati sebuah kolam gelap yang mencekam, Fang Yi mengambil alih komando dan meminta Lin Yi serta yang lain untuk maju bersama tim Su Qingyi, menjelaskan bahwa kolam tersebut kini menjadi ancaman paling berbahaya dan lebih baik ia tetap di belakang untuk melindungi mereka. Keputusan yang akhirnya disepakati sebelum rombongan melanjutkan perjalanan. Ketika Fang Yi tinggal seorang diri di atas tonjolan batu, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya dan melaporkan adanya fluktuasi kuat baru dari atribut gelap. Seketika pusaran energi ungu dan hitam yang dahsyat meletus dari tanah di sekelilingnya, sementara sistem memastikan deteksi berhasil dan mengumumkan pengaktifan daya komputasi tertingginya untuk mulai menulis teknik baru. Tubuh Fang Yi terangkat ke udara dengan kedua lengan terentang ketika pilar-pilar raksasa energi gelap murni menjulang di sekitarnya, hingga sistem menyatakan proses penulisan telah berhasil dan mata Fang Yi terbuka lebar, kini memancarkan cahaya ungu yang mengancam dan aura dengan esensi kekuatan yang baru ia kuasai. Jendela sistem kemudian mengonfirmasi perolehan barunya, yakni teknik atribut gelap, dunia kegelapan tanpa batas, sebuah kemampuan yang memungkinkannya menciptakan ruang tersegel, berisi kabut gelap yang secara drastis melemahkan energi spiritual di dalamnya. Fang Yi merenungkan kekuatan barunya itu, menyadari bahwa dunia kegelapan adalah domain khusus yang dapat ia kendalikan, memberikan keuntungan strategis luar biasa karena efek korosifnya akan menguras energi spiritual lawan dan memperlambat pemulihannya. Hingga dalam benaknya terbayang dirinya menjulang di atas lautan tangan-tangan putus asa dan menyadari bahwa jika efek pelemahan ini digabungkan dengan atribut kuat lain yang ia miliki, ia akan menjadi semakin sulit ditandingi. Bahkan dengan keyakinan bahwa ia mampu mengalahkan makhluk yang lebih asing dan lebih kuat daripada gelombang kegelapan itu sendiri jika ancaman serupa muncul kembali. Ketika sisa energi ungu akhirnya mereda, Su Qingyi yang masih tak percaya bertanya, apakah Fang Yi merasakan kabut gelap yang kembali terbentuk di sekitar mereka? Matanya membelalak saat ia sepenuhnya menyadari fluktuasi spiritual dahsyat yang ia rasakan. Menatap Fang Yi yang dikelilingi sisa energi sambil bertanya-tanya, bagaimana mungkin ia mengalami terobosan lagi tanpa tanda-tanda besar seperti perubahan langit dan bumi, hingga sebuah kesadaran menghantamnya dengan kekuatan mengejutkan bahwa Fang Yi bukan sekadar menyegel gelombang kegelapan tingkat es, melainkan telah menyerap kekuatannya, sebuah gagasan yang terasa konyol dan sulit dipercaya. Kilas balik dalam benaknya mengingatkan bahwa pada masa awal kebangkitan spiritual, semua pionir mengetahui atribut gelap sebagai kekuatan paling menakutkan yang lahir dari emosi negatif dan sisi gelap terdalam seluruh makhluk hidup, sehingga penyerapannya dilarang keras oleh pemerintah, diperkuat oleh ingatan akan eksperimen resmi yang gagal saat para peneliti mencoba memurnikannya, namun harus membayar harga menyakitkan, hingga atribut ini diklasifikasikan sebagai monster dengan bahaya unik, dengan kekuatan yang bisa berkisar dari kelas D hingga S, di mana bahkan yang terlemah pun mampu menekan pionir awal, apalagi ancaman mutlak kelas S, seperti gelombang kegelapan yang dapat dengan mudah melumpuhkan para kultivator ranah penciptaan roh. Kilas balik lain memperlihatkan nasib seorang pionir kapak hantu bintang 3 yang sebelum larangan diberlakukan, mencoba menyerap energi dari monster segel tingkat rendah, namun akhirnya mengalami kegilaan akibat reaksi balik, menderita pelapukan tubuh dan kehancuran mental, hingga harus menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit kejiwaan. Kembali ke masa kini, energi gelap yang kacau perlahan surut dan kembali menyatu ke dalam tubuh Fang Yi saat ia mengembuskan napas pelan, lalu dengan tenang memanggil ke arah lanskap berkabut yang kosong, menyatakan bahwa siapapun yang telah lama mengawasi mereka, kini boleh menampakkan diri. Sementara matanya yang merah menyapu sekeliling dengan tatapan tajam, penuh kesadaran. Dari balik kabut, Xiaolan muncul, dan memastikan bahwa jika penilaiannya tidak keliru, Fang Yi lah seorang diri yang menyegel gelombang kegelapan tersebut, membuat Su Qingyi terkejut hingga terengah menyebut namanya dengan tidak percaya.
Xiaolan melayang turun dan mendarat di hadapan Fang Yi, lalu mempertanyakan apa yang baru saja ia lakukan. Secara khusus menyinggung kemungkinan bahwa ia menyerap atribut gelap yang dengan tenang dikonfirmasi oleh Fang Yi, sehingga misi terarah itu kembali mengguncang Su Qingyi dengan gelombang keterkejutan baru. Dalam gerakan cepat yang mencengangkan, Xiaolan menarik pistol dan mengarahkannya tepat di kepala Fang Yi, membuat pemimpin berambut merah berteriak memanggil nama Xiaolan dan menuntut penjelasan. Sementara ia dan Lin Yi yang gemetar hanya mampu menyaksikan dengan kebingungan dan rasa takut, hingga Su Qingyi segera bergerak, berdiri di antara Xiaolan dan Fang Yi, serta menahan senjata itu dengan lengannya, lalu dengan tegas menghadapi Xiaolan sambil mengingatkan bahwa jika ingatannya benar, Fang Yi adalah target rekrutmen prioritas tertinggi militer. Ia kemudian menantang Xiaolan secara terbuka, mengungkapkan bahwa asosiasi sebenarnya juga pernah berniat merekrut perempuan itu sebelum pihak militer lebih dulu mengambilnya dan menuntut penjelasan atas sikap permusuhan yang barusan ditunjukkan. Mengabaikan pembelaan Su Qingyi, Fang Yi dengan tenang meletakkan tangannya di bahu gadis itu, lalu berbicara langsung kepada Xiaolan, menyatakan keheranannya dan mempertanyakan apakah misi mereka bukan untuk mencari bunga gras. Ia menegaskan bahwa meski Xiaolan tampak sangat berambisi menyelesaikan tugas, di saat yang sama, perempuan itu justru terlihat tidak senang karena mereka tidak gugur di tempat tersebut. Xiaolan tetap terdiam, wajahnya sulit dibaca, senjatanya masih terarah lurus dengan kilau dingin memantul di larasnya. Namun, pemimpin berambut merah tidak bisa menahan amarahnya. Ia meledak, memarahi Xiaolan dengan suara penuh emosi, mengingatkan bahwa tim mereka selama ini selalu mempercayainya, dan dengan geram mempertanyakan mengapa Xiaolan tidak turun tangan ketika mereka dihantam gelombang kegelapan. Ia menyatakan bahwa tanpa Fang Yi, mereka semua pasti telah berakhir dengan tragis. Terlebih lagi Yi masih sangat muda. Ia menuduh Xiaolan hanya berdiri menonton, lalu kini justru mengancam sosok yang telah menyelamatkan mereka. Tiba-tiba Xiaolan menurunkan senjatanya, senyum miring terukir di bibirnya, dan dengan nada ringan ia menyapu seluruh ketegangan itu sebagai sebuah lelucon, menyebutkan bahwa Fang Yi tampaknya sangat disukai oleh rekan-rekannya, lalu memberi selamat karena ia telah lulus ujian. Perubahan sikap yang mendadak itu membuat pemimpin berambut merah dan Su Qingyi kebingungan. Namun Fang Yi segera memahaminya dan menanyakan, apakah tujuan sebenarnya memang untuk mengujinya. Xiaolan membenarkan hal itu, menjelaskan bahwa bakat dan kekuatannya terlalu luar biasa untuk hanya dinilai melalui data dingin, sehingga ia ingin melihat langsung sosok seperti apa Fang Yi sebenarnya. Ia lalu menanggapi tuduhan sebelumnya dengan menjelaskan bahwa ia tidak ikut campur karena para pionir harus mematuhi aturan keras dunia baru ini. Sebuah takdir bersama di mana keberuntungan dan bencana dapat berbalik dalam sekejap. Namun ia juga menegaskan bahwa mereka patut bersyukur memiliki seseorang yang kuat dan dapat dipercaya sebagai pelindung. Bahkan menunjukkan bahwa sejak gelombang kegelapan dikalahkan, tidak ada makhluk lain yang berani mendekat karena ketakutan terhadap kekuatan yang telah diperlihatkan Fang Yi. Mendengar itu, Fang Yi mengangguk dengan raut serius, menambahkan bahwa gelombang kegelapan pun tunduk pada prinsip yang sama, menindas yang lemah dan gentar terhadap yang kuat. Setelah ujian itu berakhir, Xiaolan menawarkan diri memimpin mereka menuju bunga gras karena ia lebih mengenal wilayah tersebut. Dan saat mereka berjalan, Su Qingyi berbisik kepada Fang Yi bahwa ada sesuatu yang terasa tidak wajar dalam kondisi mental Xiaolan, mengungkapkan bahwa sebelumnya seluruh regu Xiaolan pernah bertemu gelombang kegelapan, dan hanya ia seorang yang berhasil bertahan. Informasi itu segera dirangkai oleh Fang Yi, membentuk gambaran jelas tentang kondisi batin Xiaolan di mana kepatuhan mutlak pada misi dan aturan telah membuatnya dingin dan terpisah dari emosi. Sementara, kehilangan rekan-rekannya meninggalkan kecenderungan merusak diri yang tersembunyi, meski masih ada keyakinan kuat lain yang menopangnya, dan menyaksikan sendiri segelnya atas gelombang kegelapan tadi hanya membuatnya kehilangan kendali sesaat. Dengan pemahaman baru itu, Fang Yi memperlihatkan senyum tipis dan meminta rekan-rekannya bersikap lebih pengertian terhadap sosok yang terluka ini. Pemimpin berambut merah bertanya apakah Xiaolan benar-benar terluka, dan Fang Yi, setelah mengamatinya dengan saksama, membenarkan hal tersebut, menjelaskan bahwa pelindung spiritualnya rusak parah, sehingga meskipun kekuatannya setara dengan kultivator pencipta roh bintang 2, auranya telah menurun. Setidaknya 2 tingkat, dengan energi spiritual yang retak menjadi bukti adanya luka dalam yang serius, bahkan langkahnya sedikit goyah saat berjalan. Menyadari perhatian mereka,
Xiaolan menoleh dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Namun, segera menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa cederanya bukan masalah. Dipimpin olehnya, rombongan melintasi bentang alam kosong berselimut kabut, dipenuhi pepohonan mati dan sisa-sisa makhluk yang telah tumbang. Wilayah yang dikenal sebagai gundukan pemakaman kacau, hingga kepekaan Fang Yi menangkap sesuatu yang ganjil dan ia melihat kerangka seorang pionir yang setengah terkubur di tanah. Akhirnya Xiaolan menyatakan mereka telah tiba, dan di sebuah celah kecil tampak satu bunga geras yang indah, memancarkan cahaya ungu lembut non-etereal. Namun ketika Xiaolan melangkah mendekat, naluri Fang Yi berteriak bahwa ada yang tidak beres. Kecurigaannya terbukti saat makhluk bayangan buas bermata merah menyala menyembur keluar dari tanah, mengepung bunga itu seolah menjadi penjaganya. Kemunculan mereka tidak menghentikan Xiaolan, justru wajahnya berubah menjadi obsesi yang mengganggu. Tangannya terulur sambil berbisik bahwa akhirnya ia dapat melihatnya lagi, ekspresinya seakan tenggelam dalam kesadaran lain. Menyadari bahaya yang mengancam dan kondisi mentalnya yang tidak stabil, ekspresi Fang Yi mengeras, dan tanpa ragu ia memanggil bola api merah keemasan di tangannya, berseru untuk membangunkan jiwanya, lalu melemparkan energi itu ke arah Xiaolan demi menyadarkannya. Serangan itu melesat, dan pada detik terakhir Xiaolan tersentak dari keterpakuannya. Mengenali energi tersebut sebagai atribut api yang sangat langka dan kuat, lalu dengan kecepatan mengejutkan ia menepisnya dengan lengannya, menciptakan gelombang hentakan yang menyebar luas, hingga keduanya berdiri saling berhadapan dalam keheningan tegang, sementara energi emas berdesir liar di tangan Fang Yi. Xiaolan yang kini sepenuhnya sadar tampak terguncang, karena pemandangan bunga itu membangkitkan kenangan buruk di benaknya, menghadirkan bayangan samar rekan-rekannya yang telah tumbang di masa lalu, dan membuatnya bertanya-tanya, apakah semua persiapan yang ia lakukan masih belum cukup. Melihat kesadarannya telah kembali, Lin Yi dan Su Qingyi segera menghampirinya. Lin Yi menanyakan keadaannya, sementara Su Qingyi dengan bijak menyadari bahwa Xiaolan sangat terpengaruh oleh atribut gelap dan menyarankan agar mereka tetap bergerak bersama demi keselamatan. Namun Fang Yi mengabaikan mereka dan melangkah maju dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa untuk mendapatkan bunga geras cukup jika ia saja yang pergi sendiri, memutuskan untuk menangani situasi ini seorang diri. Tokoh utama berjalan tenang menembus tanah lapang yang kosong dan diselimuti kabut, mendekati bunga bercahaya tersebut, hingga tiba-tiba tanah bergetar hebat, dan sesosok makhluk raksasa menyerupai serigala buruk rupa dengan mata merah menyala menerobos keluar dari dalam bumi dan menerjang ke depan. Rahangnya terbuka lebar, memperlihatkan pusaran wajah-wajah kecil yang meraung bersama energi merah gelap yang bergejolak, meluapkan rasa lapar yang mengerikan. Tanpa sedikit pun gentar, Fang Yi memanggil energi biru yang berdesir ke ujung jarinya dan mengucapkan satu kata sakral, guntur ilahi, lalu melepaskan beberapa sambaran petir dahsyat yang menembus tubuh makhluk itu. Raungan kesakitan menggema saat tubuhnya dipenuhi aliran listrik, namun makhluk tersebut tetap bertahan, membuat Fang Yi menyadari bahwa iblis rubah ini pasti telah melahap tak terhitung banyaknya makhluk lain hingga berevolusi sedemikian rupa, menjadikannya ancaman kelas S lainnya. Menyadari bahwa segel pada gelombang kegelapan hanya bersifat sementara, dan waktu mereka semakin sempit, ia tahu bahwa pertarungan ini harus diakhiri dengan cepat. Melihat kekuatan luar biasa sang makhluk, seringai percaya diri muncul di wajahnya, dan ia memutuskan bahwa jika makhluk ini tidak mudah ditundukkan, maka ia akan dijadikan uji coba bagi kekuatan barunya. Fang Yi mengumpulkan energi ungu pekat dari atribut gelap ke dalam genggamannya, lalu dengan tatapan mantap melepaskan kemampuan barunya, dunia gelap tanpa batas, ke arah iblis rubah kelas S tersebut. Badai energi ungu berputar dahsyat keluar dari tubuhnya, sepenuhnya menjebak makhluk yang terkejut itu, lalu memadat menjadi sebuah bola ungu gelap raksasa yang menelan Fang Yi dan lawannya ke dalam satu ruang tertutup. Di dalam realitas baru itu, sulur-sulur bayangan ungu mencambuk dari segala arah, membelit tubuh makhluk kelas S tersebut dengan erat, membuatnya meronta dan meringkuk menahan penderitaan, sementara wujud besarnya perlahan menyusut di bawah tekanan wilayah kekuasaan Fang Yi. Sebuah jendela sistem pun muncul, menegaskan dampak mengerikan dari teknik tersebut bahwa di bawah pengaruh dunia gelap tanpa batas, anomali kelas S itu telah dipaksa turun 2 tingkat penuh menjadi ancaman kelas B. Berdiri di hadapan makhluk yang kini melemah, Fang Yi menyimpulkan bahwa fondasi anomali kelas S tersebut memang rapuh karena dapat diturunkan dengan begitu mudah. Dengan ancaman kini terkendali, pedangnya menyala dalam kobaran cahaya merah keemasan,
dan ia menyatakan bahwa pertarungan telah usai sebelum melepaskan satu ayunan energi berapi yang menghancurkan makhluk itu sepenuhnya hingga lenyap. Di luar bola energi, Su Qingyi dan Lin Yi menatap gumpalan raksasa kekuatan gelap itu dengan takjub. Su Qingyi merasa aneh karena meski jelas merupakan atribut gelap, rasanya berbeda dari yang biasa ia kenal. Dan Lin Yi mengiyakan bahwa ia tidak merasakan aura dingin yang menjijikan seperti biasanya. Xiaolan pun memberi penjelasan bahwa mereka sedang menyaksikan wilayah pribadi Fang Yi, sebuah ruang yang ia ciptakan sendiri setelah menguasai atribut gelap tanpa bimbingan guru, dan menyadari betapa pentingnya pencapaian tersebut karena menciptakan wilayah kekuasaan adalah kemampuan yang sangat sulit, di mana sebelum momen ini, satu-satunya orang yang ia kenal mampu membentuk domain spasial dengan kekuatan spiritual hanyalah gurunya. Dan selain itu, ia menduga paling banyak hanya ada 3 orang di seluruh dunia yang memiliki kemampuan serupa. Kenangan menyakitkan seketika melintas di benaknya, memperlihatkan gambaran bencana besar yang melanda sebuah kota saat gurunya mencoba menghentikan kehancuran itu dengan domain miliknya sendiri, namun pada akhirnya gagal. Lamunan mereka terhenti ketika bola ungu itu menghilang, menampakkan Fang Yi berdiri sendirian di tanah lapang, membuat Xiaolan dan Su Qingyi tertegun melihat betapa cepatnya ia menyelesaikan pertempuran. Dengan lambaian santai dan senyum menenangkan, Fang Yi menyatakan bahwa gundukan pemakaman kacau itu seharusnya aman dari gangguan lebih lanjut. Lalu dengan area yang kini terkendali, ia melangkah tenang menuju bunga gras yang bercahaya, menangkupkan kedua tangannya dengan hati-hati, dan mencabut tanaman itu beserta akarnya agar tetap terjaga. Sambil menatap hasil jerih payahnya, ia menyimpulkan bahwa bunga itu sudah cukup untuk menyelesaikan misi mereka. Sementara Xiaolan mengawasinya dengan ekspresi tegang dan gelisah saat misi mencapai titik krusial. Fang Yi kembali ke kelompok dan menyerahkan bunga tersebut kepada Xiaolan yang berkomentar tentang ukurannya yang kecil, lalu ia menegaskan bahwa misi telah selesai dan mendesak mereka untuk segera pergi, menjelaskan bahwa gelombang kegelapan yang disegel berbeda dari makhluk lain dan dapat kembali menjadi masalah kapan saja. Ditambah lagi, mereka masih harus mengurus pionir sombong yang tidak sadarkan diri beserta timnya. Ketegangan Xiaolan pun mencair, berganti dengan rasa syukur yang tulus, dan sambil memegang bunga bercahaya itu, ia berterima kasih dengan sepenuh hati kepada Fang Yi, mengakui bahwa kekuatan luar biasa miliknya adalah alasan utama keberhasilan mereka, sebelum turut berterima kasih kepada anggota kelompok lain dan menyatakan bahwa sudah waktunya mereka pergi. Saat yang lain mulai melangkah menjauh, Xiaolan berhenti sejenak, menoleh ke belakang untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Fang Yi untuk terakhir kalinya. Ia kemudian mengungkapkan sepenuhnya betapa krusialnya misi yang baru saja mereka selesaikan. Dengan nada serius, ia menjelaskan bahwa Tetua Wu, satu-satunya pelopor Vajra Realm milik bangsa laut, berada di ambang kepergian, dan bunga gras adalah satu-satunya obat penyelamat yang mampu mempertahankan hidupnya. Dengan senyum tipis penuh rasa terima kasih, ia mengatakan kepada Fang Yi bahwa tanpa disadari, ia baru saja menyelamatkan nyawa pelindung terkuat negeri tersebut. Fang Yi mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya tampak berpikir dalam, mencerna informasi penting itu, sambil perlahan mengulang nama legendaris Vajra Realm di dalam benaknya. Saat rombongan akhirnya keluar dari portal gelap zona kegelapan ekstrim, pemandangan langit yang dipenuhi awan merah berputar menyambut mereka. Pemimpin berambut merah mengangkat kedua tangannya dengan penuh kemenangan, meluapkan kelegaan karena akhirnya mereka kembali melihat cahaya dan berhasil keluar dengan selamat. Lin Yi pun mengangguk setuju, bersyukur dapat kembali merasakan sinar siang hari. Kepulangan mereka disambut sorak-sorai meriah dari kerumunan besar para pejabat yang sejak tadi menunggu dengan cemas. Mereka merayakan keberhasilan mendapatkan bunga gras, bahkan mengakui bahwa sebelumnya mereka hampir tidak percaya ketika Xiaolan pertama kali menyampaikan kabar itu. Saat tim berjalan menyusuri jalan yang dibuka oleh kerumunan, pemimpin berambut merah terkejut melihat begitu banyak orang yang hadir. Di antara kerumunan, terdengar seseorang bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berhasil memperoleh bunga tersebut. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yi berubah terkejut ketika ia melihat sesuatu di depan mereka. Tepat di jalur mereka terparkir sebuah kendaraan militer raksasa berlapis baja tebal, diapit oleh para prajurit elit. Pemimpin berambut merah seketika mengenali kendaraan itu beserta lambangnya, simbol zona perang Dewa Bintang, kekuatan militer paling kuat dan paling tersohor di seluruh negeri Xia. Kesadaran itu membuat rasa canggung dan penyesalan menyelimuti dirinya, karena ia baru memahami bahwa Xiaolan adalah anggota pasukan elit tersebut.
sehingga ia menyesali sikap kerasnya sebelumnya. Zona Perang Dewa Bintang dikenal sebagai distrik militer peringkat pertama di negeri itu, dan sejak kebangkitan energi spiritual, keunggulan mereka memungkinkan penguasaan wilayah terlarang paling kaya sumber daya, menjadikannya lahan kultivasi yang sangat berharga. Ketika rombongan mendekat, seorang pejabat dengan hati-hati menyerahkan bunga geras yang kini tersimpan aman dalam wadah bercahaya biru kepada seorang perwira berpangkat tinggi. Perwira itu adalah Mayor Hanli, yang menerima wadah tersebut dengan senyum puas yang samar. Dalam sebuah pemandangan penghormatan yang mengejutkan, Mayor Hanli bersama seluruh pasukannya berdiri tegak dan memberikan salam militer resmi kepada Fang Yi, sesuatu yang jelas membuatnya terkejut. Setelah itu, Mayor Hanli menoleh kepada Xiaolan dan meyakinkannya bahwa bunga geras akan segera diantar ke rumah sakit, memintanya agar tidak perlu khawatir. Xiaolan menyetujui hal itu dan mengatakan bahwa ia akan menyusul kemudian. Dengan muatan berharga telah diamankan, kendaraan lapis baja itu pun melaju cepat meninggalkan tempat tersebut. Setelah krisis mendesak itu teratasi, Xiaolan berbalik menghadap Fang Yi, dan tokoh utama itu langsung menanyakan apakah dirinya berasal dari zona Perang Dewa Bintang. Xiaolan mengangguk membenarkannya, seraya menambahkan bahwa kabar tentang kekuatan luar biasa Fang Yi telah menyebar ke seluruh distrik militernya. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa tidak lama lagi nama Fang Yi akan menjadi sosok yang sangat terkenal dan berpengaruh. Ia melanjutkan dengan pengakuan terbuka bahwa kekuatan individu Fang Yi cukup untuk menundukkan bahkan regu elit terbaik di zona perangnya. Lalu secara resmi mengajukan tawaran perekrutan, menyoroti potensi tanpa batas yang ia miliki, serta menjanjikan akses ke sumber daya kultivasi terbaik jika ia bersedia bergabung. Ia juga memastikan bahwa imbalan atas misi ini untuk tim Fang Yi dan Regu Sucingyi akan segera diberikan. Fang Yi mendengarkan dengan senyum tipis, tampak mempertimbangkan pilihannya, hingga nada Xiaolan berubah jauh lebih serius saat ia menjelaskan situasi dunia yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, ancaman anomali atribut gelap menjadi kekhawatiran paling mendesak bagi negeri ini, sebuah gambaran kota yang dilahap awan energi ungu dan hitam yang mengerikan terlintas untuk menegaskan ucapannya. Ia memperingatkan bahwa jumlah anomali tersebut terus meningkat dengan kecepatan mengkhawatirkan dan pengaruh zona gelap akan terus meluas layaknya penyakit mematikan yang dapat memicu bencana kapan saja. Karena ancaman sebesar itu, tidak ada pilihan selain menetapkan wilayah terlarang dan menugaskan organisasi seperti Asosiasi Energi Spiritual untuk menjaganya dengan ketat. Ia menegaskan bahwa penjelasan ini bukan untuk menekan Fang Yi agar bergabung, melainkan karena ia percaya bahwa pelopor luar biasa sepertinya berhak mengetahui kebenaran tentang kondisi dunia. Memahami ketulusan tersebut, Fang Yi tersenyum dan memberikan jaminannya, menyatakan bahwa ia mengerti dan tidak akan tinggal diam jika kelak bertemu anomali seperti itu. Sehingga Xiaolan dapat merasa tenang. Mendengar janji itu, ekspresi Xiaolan yang sebelumnya tegang dan lelah akhirnya melunak menjadi senyum lega yang tulus. Ia pun memperkenalkan dirinya secara resmi dan menyerahkan sebuah token gelap kecil sebagai tanda pertemanan. Fang Yi menerimanya, memperlihatkan sebuah lempengan hitam dengan simbol naga dan tulisan Zona Perang Dewa Bintang. Xiaolan menjelaskan bahwa token itu memberinya akses bebas ke wilayah terlarang manapun untuk keperluan kultivasi, serta bahwa gerbang zona perang Dewa Bintang akan selalu terbuka baginya. Sebagai permintaan terakhir yang penting, ia bertanya apakah Fang Yi bersedia menjenguk Tetua Wu. Fang Yi memastikan apakah yang dimaksud adalah pelopor Fajra Realm, dan Xiaolan membenarkannya sambil mengatakan bahwa sosok tersebut adalah gurunya, serta ia berharap Fang Yi dapat bertemu dengannya. Meski ia menegaskan bahwa permintaan itu bersifat pribadi, karena ia ingin menjalin persahabatan. Fang Yi menerima tawaran itu dan token yang ia berikan, ia simpan ke dalam saku, lalu menyatakan kesediaannya untuk ikut, mengungkapkan bahwa memiliki lebih banyak sahabat selalu merupakan hal yang baik sebagai hadiah untuk mengukuhkan persahabatan baru mereka. Ia mengulurkan satu tangan yang dipenuhi kilatan petir biru dan menyampaikan bahwa ia memiliki sesuatu untuk Xiaolan, membuatnya kebingungan hingga Fang Yi menjelaskan bahwa ia yakin mampu membersihkan sisa racun atribut gelap di dalam tubuhnya. Tanpa memberi kesempatan bereaksi, ia melepaskan gelombang petir biru yang menyelubungi Xiaolan sepenuhnya, membuatnya terkejut. Namun seketika energi itu mengalir menembus tubuhnya, dan ia tercengang mendapati bahwa atribut petir memiliki efek pemulihan yang luar biasa, karena rasa dingin dan nyeri yang dalam berganti menjadi hangat dan mati rasa, hingga ia menyadari seluruh ketidaknyamanan itu
lenyap sama sekali. Di dalam dirinya, luka-luka lama akibat atribut gelap mulai pulih saat tubuhnya dibersihkan oleh energi tersebut, membuatnya merasa seolah terlahir kembali ketika atribut petir yang langka dan kuat menyingkirkan seluruh racun dari tubuhnya. Saat proses itu berakhir, Fang Yi menanyakan perasaannya, dan Xiaolan yang masih dikelilingi percikan petir samar memastikan bahwa kondisinya sangat baik, serta sisa energi gelap telah sepenuhnya tersapu. Su Qingyi menyaksikan para petugas medis menangani pionir arogan yang tak sadarkan diri, sambil bertanya dalam hati, apakah masih mungkin menyelamatkan seseorang yang terluka sedemikian parah? Lalu ia menoleh dan terkejut melihat Fang Yi dan Xiaolan masih di sana, segera menyadari bahwa aura Xiaolan berbeda, dan seluruh cederanya tampak telah hilang. Xiaolan menjelaskan bahwa Fang Yi menggunakan atribut petir murni miliknya yang langka untuk membersihkan racun atribut gelap dari tubuhnya sepenuhnya, membuat Su Qingyi terperangah dan memahami hakikat sejati kekuatan tokoh utama ini. Kekuatan yang bukan hanya mampu menumbangkan ancaman, tetapi juga menyelamatkan sesama. Ia menunjuk Fang Yi dengan penuh kekaguman, sementara Fang Yi hanya menanyakan apa yang sedang ia perhatikan, hingga sebuah gagasan cemerlang muncul, dan Su Qingyi dengan bersemangat memanggil para petugas medis, lalu mengusulkan kemitraan dengan Fang Yi, dengan menjelaskan bahwa bila kekuatan spiritualnya digabungkan dengan peralatan medis canggih mereka, banyak pionir yang menderita akibat korupsi atribut gelap dapat diselamatkan. Untuk menunjukkan keseriusannya, ia membungkuk dalam-dalam memohon agar Fang Yi memperlihatkan kekuatannya sekali lagi, dan setelah merenung sejenak dalam diam, Fang Yi menyetujuinya dengan melepaskan semburan petir biru yang terkendali dari tangannya sebagai demonstrasi, yang langsung disambut antusias oleh salah satu petugas medis karena energi murni itu tampak bekerja dan atribut petir tingkat tinggi memang mampu melawan atribut gelap. Xiaolan menambahkan bahwa saat Fang Yi menanganinya, kekuatan itu disalurkan langsung untuk menghancurkan korupsi dari dalam. Sehingga Xiaolan menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan hanyalah Fang Yi dan pasien saling berpegangan tangan. Namun petugas medis mengingatkan bahwa tidak semua kultivator, bahkan di ranah penciptaan roh, mampu menahan energi semurni itu, seraya menjelaskan kepada Su Qingyi yang tersenyum bahwa meskipun cedera Xiaolan tergolong serius, kondisinya masih ringan dibandingkan pasien lain, dan untuk memulihkan pionir arogan itu, diperlukan sekitar 10 kali lipat energi spiritual, dengan penekanan bahwa menyelamatkan nyawanya saja sudah merupakan pencapaian besar dan pemulihan penuh kemungkinan sulit terwujud. Fang Yi menyetujui prosedur tersebut dan menanyakan cara menyalurkan energi spiritualnya, lalu dipandu menuju ambulans dan diminta meletakkan tangan pada perangkat khusus untuk melepaskan energinya, yang ia lakukan tanpa ragu. Dari kejauhan, Lin Yi mengamati sambil merenungkan betapa ia tak pernah membayangkan Xiaolan adalah anggota berpangkat tinggi dari zona perang Dewa Bintang Elit, serta kagum melihat sepupunya begitu kuat hingga unit militer legendaris itu berusaha menjalin kedekatan dengannya. Teringat bagaimana Xiaolan yang biasanya dingin secara pribadi, meminta menjadi teman sepupunya dan bahkan memberinya tanda pengenal pribadi. Setelah beberapa waktu, Fang Yi menoleh pada Lin Yi dan pemimpin berambut merah untuk memastikan kondisi mereka, dan Lin Yi menegaskan bahwa mereka baik-baik saja sebelum menjelaskan bahwa ia dan pemimpin berambut merah memutuskan untuk berlatih lebih keras dan mengambil misi sendiri, karena mereka merasa tidak bisa selalu bergantung padanya dan perlu menguatkan diri. Usai menuntaskan penyaluran energi, Fang Yi menyetujui keputusan itu dan hanya berpesan agar mereka berhati-hati, menatap mereka dengan senyum kecil penuh kebanggaan, sementara Su Qingyi dan timnya bersiap pergi dengan perasaan bahwa sepupunya telah benar-benar dewasa, melambaikan tangan sambil menyampaikan bahwa mereka akan bertemu lagi di misi berikutnya. Xiaolan kemudian mengatakan kepada Fang Yi bahwa sudah waktunya mengunjungi Tetua Wu, dan saat ambulans mereka melaju menjauh, Su Qingyi tampak kesal dan mengeluh keras bahwa zona perang Dewa Bintang milik militer telah merebut sosok sekuat itu dari mereka hingga rekan-rekannya berusaha menenangkannya. Disusul sebuah renungan tentang masalah internal asosiasi energi spiritual yang terlalu kacau dan enggannya skuad elit puncak untuk bekerja sama. Fang Yi dan Xiaolan akhirnya tiba di sebuah rumah sakit modern besar yang merupakan bangsal keamanan tertinggi dari basis medis zona perang Dewa Bintang, dan Fang Yi memastikan apakah di sanalah Tetua Wu berada. Lalu di dalam ruang perawatan mereka berdiri di hadapan ranjang tempat Tetua Wu, terbaring tanpa kesadaran dikelilingi peralatan medis, membuat Xiaolan berkomentar tentang pemandangan ganjil ketika kekuatan puncak ranah Fajra justru tampak sebagai seorang lelaki tua yang kurus,
Ia mengamati kondisinya, melihat wajah dan leher sang tetua dipenuhi urat kemerahan dan pernapasannya dibantu alat. Sementara Xiaolan menjelaskan bahwa kondisinya jauh lebih parah sebelumnya hingga tampak seperti jasad. Dan bahkan setelah menggunakan bunga geras yang amat berharga, ia tetap belum terjaga. Dengan perasaan khawatir, Fang Yi bertanya-tanya, apa yang dapat menimpa sosok sekuat itu hingga berada dalam keadaan demikian? Lalu Xiaolan mulai menuturkan kisah pertempuran yang menyebabkan gurunya terjatuh dalam koma, menggambarkan kemunculan anomali, atribut gelap raksasa di atas ibu kota. Demi menghentikan anomali agar tidak melahap seluruh kota, Tetua Wu, sang guru yang ia hormati, melangkah maju dan memilih untuk menyegel semuanya seorang diri. Dalam kilasan ingatan, terlihat seluruh anggota regunya menyalurkan energi spiritual mereka kepada sang guru sebagai penopang terakhir. Karena ancaman yang mereka hadapi telah melampaui batas bahaya tingkat es. Di atas kota yang telah runtuh, menjulang sesosok makhluk menyerupai naga raksasa yang terbentuk dari energi kegelapan murni, membentang menutupi langit dengan kehadiran yang menekan jiwa. Xiaolan melanjutkan penjelasannya dengan suara berat, menggambarkan betapa mengerikannya ancaman tersebut, karena jika anomali itu sepenuhnya turun ke dunia, ibu kota dan seluruh kota di sekitarnya akan lenyap, menyeret seluruh negeri ke dalam kekacauan tanpa akhir. Dalam perlawanan terakhir yang penuh keputusasaan, Tetua Wu mengerahkan wilayah pribadinya sendiri untuk menyegel anomali tingkat es itu. Namun, bencana tersebut ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Energi atribut gelap yang meluap berbalik menyerangnya, mencemari tubuh sang tetua dari dalam. Xiaolan menyimpulkan bahwa jika Tetua Wu bukanlah seorang ahli ranah Fajra Realm, tubuhnya pasti sudah hancur tanpa sisa saat itu juga. Kembali ke masa kini, Fang Yi menatap Tetua Wu yang terbaring dengan pandangan berbeda, dipenuhi rasa hormat yang tulus, mengakui bahwa demi menghentikan kehancuran sebuah kota, Tetua Wu benar-benar seorang pelopor yang agung. Saat menatap sang tetua, pikiran Fang Yi melayang ke kehidupan masa lalunya, mengingat bagaimana banyak pelopor rela berkorban agar ia bisa menjadi manusia terakhir yang bertahan. Sebuah kesadaran pahit muncul bahwa dalam garis waktu aslinya, Tetua Wu kemungkinan besar telah gugur pada titik ini. Tekad baru pun mengalir dalam dirinya, dan ia mengulurkan tangan ke arah sang tetua. Xiaolan terkejut dan berseru keras, menuntut penjelasan tentang apa yang hendak ia lakukan terhadap gurunya. Namun Fang Yi dengan tenang menenangkan dirinya, menjelaskan bahwa meski bunga geras telah bekerja, ia ingin mencoba membersihkan sisa atribut gelap yang membandel di dalam tubuh sang tetua. Ia meletakkan tangannya di atas wajah Tetua Wu, dan semburan petir biru yang kuat mulai mengalir memasuki tubuh lelaki tua itu, sembari menjelaskan bahwa cara ini akan membantunya sadar lebih cepat. Xiaolan menyaksikan dengan terperangah, menyadari bahwa kekuatan yang ia coba bersihkan berasal dari bencana tingkat es, namun setelah ragu sejenak, ia akhirnya mengalah dan mempersilahkan Fang Yi melanjutkan, berharap mungkin dialah keajaiban yang mereka tunggu. Ruangan dipenuhi suara gemeretak energi saat Fang Yi mencurahkan kekuatannya, sementara Xiaolan memperingatkannya agar berhati-hati, menjelaskan bahwa atribut gelap di dalam tubuh gurunya jauh lebih menakutkan daripada gelombang kegelapan biasa, dan tanpa bunga geras, pemulihan sang tetua pasti akan jauh lebih lambat. Dengan wajah serius, Fang Yi menyatakan bahwa ia mengerti sepenuhnya, karena ia bisa merasakan tekanan luar biasa dari kegelapan yang bersarang di tubuh Tetua Wu, meskipun telah dilemahkan oleh daya pemurnian bunga tersebut. Tiba-tiba, gelombang energi gelap yang dahsyat meledak dari ranjang, mendorong Fang Yi dan Xiaolan terpental ke belakang, membuat Xiaolan berteriak memperingatkannya agar tetap waspada dan memusatkan pikiran karena energi itu mulai memengaruhinya. Sebagai jawaban, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tubuh Fang Yi saat ia mengaktifkan perlindungan spiritualnya. Matanya bersinar keemasan, namun seketika ia menyadari bahwa kesadarannya telah terseret ke dalam penglihatan masa lalu oleh energi gelap tersebut. Ia mendapati dirinya berdiri sendirian di jalan sepi sebuah kota yang hancur, menatap mata merah raksasa dari anomali yang dahulu menelan langit. Dalam penglihatan mental itu, mata merah besar tersebut memandang rendah dan mempertanyakan siapa dirinya, membuat Fang Yi sadar bahwa sentuhannya pada atribut gelap di tubuh Tetua Wu telah menyeret rohnya ke dalam ilusi berbahaya ini. Tanpa gentar, ia dengan yakin menyatakan bahwa jati dirinya tidaklah penting, karena ia hanyalah sosok yang datang untuk melenyapkan ancaman tersebut, sambil tangannya bersinar oleh petir biru, dan menyimpulkan bahwa anomali ini tidak sekuat yang tampak. Sebagai balasan, mata raksasa itu meluncurkan paku merah tajam berukuran masif yang mengejutkannya,
Namun Fang Yi segera mengaktifkan teknik pernapasan matahari emasnya. Matanya bersinar terang saat ia bersiap bertahan, dan dengan cekatan menghindari hujan paku merah yang turun dari langit. Anomali itu lalu melepaskan sulur petir aneh berwarna merah dan hitam, membuat Fang Yi mencatat bahwa kekuatannya setara dengan petir ilahi yang pernah ia serap di Gunung Yuhuang. Wujud sejati anomali pun terungkap, berubah menjadi kawanan raksasa berisi makhluk-makhluk mirip serangga yang tak terhitung jumlahnya, terbentuk dari energi atribut gelap murni, berputar mengelilingi satu mata merah di pusatnya. Fang Yi segera memahami bahwa setiap makhluk dalam kawanan itu setara dengan monster dari gelombang kegelapan, dan jumlahnya mencapai ribuan, sebelum seluruh kawanan tersebut meluncur turun seperti pusaran mengerikan yang hendak menelannya. Menghadapi ancaman sedahsyat itu, Fang Yi memanggil pedang apinya, menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah membersihkan hama-hama ini hingga tuntas, lalu menerjang maju dengan tekad membara dan melepaskan tebasan api raksasa yang membelah jalur terang. Menembus jantung kawanan, serangannya berhasil membagi mata pusat makhluk itu menjadi dua bagian. Dengan cepat, ia menganalisis bahwa ancaman tersebut adalah anomali kolektif tingkat S. Namun kekuatannya telah sangat melemah, entah karena ini hanyalah ilusi atau akibat daya pemurnian bunga gras yang sebelumnya digunakan pada tetua Wu, dan kedua bagian kawanan itu pun jatuh ke kota yang hancur di bawahnya, meledak hebat saat menghantam permukaan. Fang Yi mendarat di atas sebuah atap, memandang sisa-sisa kehancuran yang terbentang di bawahnya, lalu memperkirakan bahwa kekuatan makhluk itu saat ini berada di tingkat A, dan dengan rasa takjub yang mendalam, ia menyadari bahwa inilah bencana penghancur kota yang dahulu dihadapi Elder Wu seorang diri, membuatnya semakin sadar bahwa ancaman ini jauh lebih mengerikan dari perkiraan awalnya. Ia mengumpulkan energi gelap yang berputar liar di telapak tangannya, lalu melepaskan teknik atribut gelap miliknya, dunia kegelapan tanpa batas, hingga sebuah pusaran raksasa dari kegelapan murni meledak dari tubuhnya dan mulai menyerap anomali berbentuk serangga itu. Makhluk tersebut terguncang hebat saat menyadari bahwa lawan di hadapannya bukanlah manusia biasa. Sementara Fang Yi hanya menanggapinya dengan seringai penuh keyakinan, mengakui hal itu tanpa ragu, lalu meneriakkan perintah untuk membuka sepenuhnya kekuatan tersebut, membuat pusaran gelap itu menelan habis sisa anomali tingkat S. Ketika energi terakhirnya lenyap, sebuah pesan peringatan bergema di kehampaan, menyatakan bahwa mereka akan kembali, dan Fang Yi yang melayang di dalam bola energi gelap ciptaannya sendiri menyimpulkan bahwa pesan terakhir itu adalah sisa kesadaran anomali tersebut. Kata kami yang digunakan membuatnya berpikir bahwa mungkin masih ada bencana serupa lain yang menunggu untuk muncul. Saat dunia ilusi itu meraung dan mulai runtuh di sekelilingnya, ia memutuskan untuk pergi dan memikirkan semuanya nanti, hingga kesadarannya tersentak kembali ke dunia nyata. Tanpa menunda, ia segera menjangkau tubuh Elder Wu dan mulai menarik keluar energi atribut gelap yang merusak, menggenggam segumpal energi ungu gelap yang berderak dengan kilatan petir biru miliknya sendiri dari bagian dada sang tetua, lalu menggunakan teknik 9 naga langit api pengurung untuk menjebak zat berbahaya itu di dalam bola rantai api merah menyala. Sambil memegang segel tersebut, ia menjelaskan kepada Xiaolan yang terpaku bahwa itulah sisa atribut gelap yang tertinggal di tubuh Elder Wu, dan menyimpulkan bahwa itu merupakan pecahan terakhir dari anomali penghancur kota. Menjelaskan pula bahwa meski energi itu masih kuat, pengaruhnya telah jauh melemah berkat bunga gras dan segel yang dibuat Elder Wu sendiri. Ia memuji sang tetua sebagai pelopor nomor 1 negeri ini karena menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan kekuatan gelap tersebut, menyadari bahwa orang lain pasti telah tumbang berkali-kali dalam kondisi yang sama. Xiaolan memandang gurunya dan melihat urat merah di wajahnya telah memudar, serta napasnya kini lebih tenang, lalu menyatakan bahwa Fang Yi benar-benar telah menyelamatkan nyawanya. Namun, Fang Yi dengan rendah hati mengatakan bahwa itu bukan semata-mata karena kemampuannya, sebab tanpa bunga gras yang lebih dulu melemahkan korupsi tersebut, ia tak akan mampu mengeluarkan atribut gelap yang begitu membandel. Xiaolan mengangguk setuju, menyatakan bahwa bunga itu menyelamatkan nyawa gurunya, sementara kekuatan Fang Yi kini memberinya peluang untuk pulih sepenuhnya. Dengan dorongan tenaga terakhir, Fang Yi mengepalkan tinjunya dan menghancurkan segel energi gelap itu hingga menjadi debu, mengumumkan bahwa sisa tersebut kini sepenuhnya tak berguna, lalu mengatakan bahwa masih ada satu hal penting yang harus ia sampaikan, yakni peringatan dari sisa anomali dalam ilusi mental yang menyatakan bahwa bencana itu akan kembali, sehingga mereka harus selalu siap
dan tidak boleh membiarkan seorang tetua yang baru pulih dari penyakit berat kembali bertempur di garis depan. Xiaolan menyatakan bahwa ia sudah mengetahui rumor itu sebelumnya, lalu menjelaskan bahwa Departemen Pemantauan Militer dan Asosiasi mengumpulkan data perubahan energi spiritual, dan dari sanalah muncul kabar bahwa dengan kekuatan negara Xia saat ini, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan 1 tahun setelah kebangkitan penuh energi spiritual, meski ia menambahkan bahwa hampir tak ada yang mempercayainya. Fang Yi berkomentar bahwa pemantauan energi spiritual terdengar sangat resmi, dan ketika Xiaolan bertanya apakah ia juga percaya rumor itu bisa menjadi kenyataan, bayangan gelap melintas di wajahnya saat ia bertanya-tanya apakah kelahirannya kembali telah mengubah masa depan. Teringat bahwa di garis waktu asalnya, ia hanya bertahan 3 tahun setelah kebangkitan energi spiritual, ketika hampir seluruh planet telah hancur. Kembali ke masa kini, ia meletakkan tangan dengan lembut di bahu Xiaolan, menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, dan meyakinkannya bahwa Elder Wu akan segera sadar. Lalu dengan tatapan serius ia membuat janji yang hikmat, bahwa jika bencana itu kembali, ia akan berdiri bersama mereka dan bertarung, karena ia tahu pertempuran terakhir melawan bencana besar itu pasti akan datang cepat atau lambat, dan kali ini ia bertekad kuat untuk mengubah segalanya. Malam harinya, Fang Yi kembali ke apartemennya dan duduk bermeditasi di sofa, dikelilingi pusaran energi atribut gelap barunya, merenungkan pertarungan-pertarungan yang baru saja ia lalui dan merasakan bahwa setelah 2 kali menghadapi anomali tingkat S, ia hampir menembus alam penciptaan roh bintang 2. Namun, ia juga sadar bahwa kebangkitan penuh energi spiritual semakin dekat dan bahkan dengan atribut gelap barunya, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Ia teringat kekuatan mengerikan anomali yang dihadapinya dalam ilusi mental, menyadari bahwa bahkan dalam kondisi melemah pun, daya aslinya tetap tak terbayangkan. Pikirannya teralihkan ketika ia melihat tanaman pot yang tertinggal di atas meja, bunga putih kecil yang patuh itu. Lalu ia berbicara pada bunga yang bercahaya tersebut, mengakui bahwa tidak mudah membawanya kemana-mana dan bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak membawanya dalam misi terakhir. Dengan senyum ringan, ia mengangkat tanaman itu yang tampak semakin cerah, mengatakan penyesalannya karena tidak memberinya kesempatan untuk berkembang, lalu memutuskan untuk mengajaknya berjalan-jalan. Fang Yi pun menuju gunung belakang, tempat latihan pribadinya, dan saat menyusuri jalur yang diterangi cahaya bulan, ia memperhatikan betapa hebatnya kemampuan Departemen Riset Tanaman Asosiasi, melihat bahwa dalam waktu singkat sejak area itu rusak, hutan telah mulai pulih kembali, menjadi tanda bahwa kemampuan penyembuhan alam telah meningkat di era baru ini. Ia menemukan sebuah tempat di tengah hutan, lalu berlutut, mengeluarkan bunga itu dari potnya, dan menanamnya ke dalam tanah yang subur. Dalam benaknya, ia mencatat untuk mengucapkan terima kasih kepada Su Qingyi dan timnya yang telah mengamankan lokasi ini untuknya. Saat bersiap menanam, ia memegang bunga tersebut dan dengan lembut mengingatkan rekan barunya agar tidak terburu-buru dan hanya menyerap sedikit demi sedikit. Menegaskan bahwa jika menjadi terlalu rakus, bahkan seluruh hutan di planet ini pun tidak akan cukup untuk memuaskannya. Begitu tertanam, bunga putih kecil yang patuh itu segera berakar. Lalu sebuah pusaran raksasa energi kehidupan hijau yang menguras vitalitas meledak dari tanaman tersebut, menyebar cepat ke seluruh hutan dan menyerap energi kehidupan pepohonan di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Fang Yi berdiri dengan tangan terlipat di area hutan yang kini sunyi dan kosong, memutuskan bahwa bunga itu telah menyerap cukup untuk sementara waktu. Dengan senyum puas, ia mencabut bunga yang kini bersinar terang dari tanah beserta akarnya, lalu memberitahu rekannya bahwa sudah waktunya mencari tempat baru untuk menyerap energi. Sambil memegang tanaman yang tampak mekar dengan kekuatan baru, ia bertanya-tanya di mana peringkatnya di antara seluruh roh tanaman yang telah berevolusi, dan menyimpulkan bahwa dengan atribut kehampaan yang begitu kuat, bunga itu setidaknya berada pada tingkat kelas A. Saat berjalan di sepanjang punggungan yang gelap, ia menyadari keheningan mendalam hutan dan memahami bahwa semua hewan yang dulu hidup di sana pasti telah melarikan diri, karena ketakutan akan kekuatan bunga tersebut. Pikirannya tiba-tiba terputus oleh lolongan keras dan buas yang menggema di malam hari, membuat ekspresi Fang Yi mengeras ketika ia mengenali suara itu sebagai lolongan serigala. Di atas tebing terdekat dengan latar bulan merah kelam, sekawanan serigala raksasa bermata merah menyala berkumpul, wujud mereka terus berubah dan membesar, hingga Fang Yi menyadari dengan cemas bahwa kawanan itu sedang berada di tengah proses evolusi yang berbahaya. Berdiri menghadap kawanan tersebut,
Fang Yi mengidentifikasi makhluk raksasa di puncak tebing sebagai Raja Serigala, mencatat bahwa evolusinya hampir selesai. Dan dengan satu lolongan menggema, Raja Serigala itu menyempurnakan transformasinya, tubuhnya kini memancarkan energi hijau yang mengancam. Fang Yi, sambil memegang pot bunganya, terkejut oleh kekuatan spiritual luar biasa yang terpancar dari makhluk itu dan menyadari dengan waspada bahwa ia hampir menjadi anomali tingkat A. Sementara kawanan serigala yang baru berevolusi dengan cepat mengepungnya dan menutup semua jalur keluar. Fang Yi segera memahami bahwa Raja Serigala telah mengembangkan atribut racun baru yang kuat dari atribut kayu asalnya, perubahan yang kemungkinan besar dipicu oleh penyerapan energi atribut gelap di wilayah tersebut. Namun meski berbahaya, Fang Yi tetap tenang dan menganggap ancaman itu hanya satu tingkat kekuatan. Ia mengeluarkan bunga putih kecilnya dari pot dan menyatakan bahwa inilah saatnya mereka menyelesaikan masalah, lalu berlutut dan menanam bunga itu kembali ke tanah, menyadari bahwa meski anomali tersebut hanya satu tingkat, jumlah serigala yang besar menjadi persoalan serius, terlebih lagi karena kota berada tepat di bawah gunung, dan membiarkan mereka mencapai sana akan menimbulkan bencana besar. Ketika Raja Serigala melompat untuk menyerang, Fang Yi memberi isyarat agar bunga itu memulai, dan aliran energi hijau terang pun mengalir keluar darinya. Sementara ia memutuskan untuk menguji kekuatan bunga tersebut dan melihat seberapa besar dampak yang dapat dihasilkannya sendiri. Sebuah berkas raksasa energi hijau, penguras kehidupan melesat menembus langit malam, terlihat jelas dari kejauhan di kaki gunung, tempat sekelompok perintis lain sedang mengamati dengan cemas. Salah satu dari mereka mencatat bahwa Raja Serigala telah berhasil berevolusi dan kini memiliki kekuatan luar biasa. Ia menanyakan tingkat kontaminasi, dan sosok berjubah menjawab bahwa angkanya telah mencapai 90, membuat mereka tertegun oleh tingkat angka yang sangat berbahaya itu. Pemimpin regu berambut pirang menjadi tegang, menyadari bahaya masih terus meningkat, lalu mengidentifikasi bahwa atribut kayu Raja Serigala setidaknya berada di ranah kapak roh bintang 3, bahkan mungkin telah menyentuh ranah penciptaan roh, sementara anggota kawanan lainnya juga sangat kuat. Ia mengkhawatirkan jumlah personel timnya yang tidak mencukupi untuk menghadapi ancaman tersebut dan mengakui bahwa dirinya sendiri baru saja menembus kapak roh bintang 3. Tiba-tiba, ia melihat berkas energi hijau raksasa itu dan dengan jelas merasakan kehadiran atribut gelap, sehingga ia memahami mengapa tingkat kontaminasi begitu tinggi dan segera membunyikan peringatan, menjelaskan kepada timnya bahwa Raja Serigala telah berevolusi dengan 2 atribut sekaligus, sesuatu yang ia ketahui sangat langka di antara anomali. Tepat saat itu, angka pada jam pemantauannya melonjak ke 100, membuatnya mengertakkan gigi dan menyadari bahwa mereka harus menghentikan evolusi kawanan tersebut sebelum wilayah di bawah benar-benar jatuh, karena makhluk-makhluk itu yang sudah kejam akan menjadi jauh lebih mengerikan dengan kekuatan baru mereka, sehingga ia memutuskan untuk menghubungi asosiasi energi spiritual untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba tanah bergetar hebat, dan ketika salah satu anggotanya bertanya apakah ini gempa, sang pemimpin tahu bahwa evolusi serigala tidak seharusnya menyebabkan guncangan sebesar itu, hingga rasa takutnya meningkat saat ia menyadari bahwa anomali lain yang berbeda telah muncul. Jam pemantaunya mengonfirmasi ketakutannya ketika tingkat kontaminasi melonjak ke angka yang nyaris mustahil, 1000, membuat para perintis memandang dengan ngeri saat letusan besar energi kehampaan hijau meledak dari puncak gunung. Seorang perintis berambut hijau mengenali kekuatan kehampaan itu dan bertanya dalam ketidakpercayaan mengapa energi tersebut bisa muncul di sini, sementara gelombang energi penguras kehidupan melaju ke arah mereka, dan kepanikan pun pecah. Salah satu dari mereka berseru apakah ini adalah sulur raksasa dari langit yang sebelumnya menghilang. Dengan perasaan berat karena tak ada peringatan, pemimpin regu memerintahkan seluruh tim untuk mundur dan segera mengevakuasi semua penduduk di sekitar. Namun saat kemunculannya, gelombang besar energi kehampaan itu justru berhenti, membuat salah satu anggota melaporkan bahwa energi tersebut tidak lagi bergerak maju, dan mereka semua menyaksikan ketika pusaran raksasa kekuatan hijau itu perlahan tertarik kembali dan tenggelam ke dalam gunung. Mereka saling bertanya-tanya, apakah bahaya itu benar-benar telah berlalu? Sebagian ragu apakah kejadian ini masih perlu dilaporkan. Sementara yang lain mempertimbangkan apakah mereka harus naik ke gunung untuk memastikannya. Di puncak gunung tempat Fang Yi menanam bunganya, tanah telah tertutup oleh jaringan akar hijau tebal yang saling melilit.
Dari sana puluhan bunga putih bercahaya bermekaran, lalu tiba-tiba meledak dalam semburan besar energi hijau yang menjulang, membentuk struktur raksasa menyerupai bunga bercahaya yang megah. Energi itu kemudian berubah menjadi lautan kelopak putih yang menutupi seluruh kawasan. Raja Serigala melolong penuh amarah ketika kelopak-kelopak yang tampak lembut itu berubah menjadi senjata mematikan, membentuk bilah tajam yang membelah udara. Fang Yi berdiri tenang di tengah pusaran kelopak, menjelaskan dengan nada dingin betapa mengerikannya kekuatan bunganya, bahwa lautan bunga spiritual ini akan terus tumbuh kembali tanpa henti, berlipat ganda, menyerap dan memurnikan musuh hingga tak tersisa apapun. Ia berdiri di atas sistem akar raksasa bunga itu, dan ketika kawanan serigala mulai runtuh oleh kekuatannya, ia mengejek Raja Serigala, mempertanyakan bagaimana nasib anggota kawanannya tanpa perlindungan spiritual, seperti yang ia miliki. Serigala-serigala yang lebih kecil segera terjerat oleh sulur-sulur yang dipenuhi bunga putih. Energi kehidupan mereka tersedot dengan cepat, hingga yang tersisa hanyalah kerangka memutih, yang kemudian runtuh menjadi debu. Setelah menyerap seluruh energi kehidupan kawanan itu, bunga dan kelopaknya berubah menjadi merah pekat yang terasa mengancam. Dalam upaya terakhir yang putus asa, Raja Serigala mengumpulkan energinya dan memuntahkan semburan hijau yang dahsyat dari mulutnya. Namun bunga merah itu dengan mudah membentuk penghalang pelindung dan menyerap seluruh serangan tersebut. Tersembunyi di antara pusaran kelopak dan sulur merah, Fang Yi menyatakan bahwa serangan itu sama sekali tidak berguna, menjelaskan bahwa atribut kehancuran dari bunga spiritualnya telah berakar jauh ke dalam gunung itu sendiri. Lautan bunga, katanya, menarik kekuatannya dari gunung dan menggunakannya kembali pada gunung, menciptakan siklus energi tanpa akhir. Raja Serigala, yang kini lebih cerdas setelah evolusinya, tampak memahami situasi tanpa harapan itu, namun tetap menolak menyerah, mengenali bunga merah utama sebagai sumber kekuatan dan menerjang langsung ke arahnya. Fang Yi mengamati dengan senyum kecil, seolah mengejek bunga kecilnya dan bertanya apa yang akan dilakukannya sekarang setelah rahasianya terungkap. Sebagai jawaban, bunga merah pusat itu membesar hingga ukuran yang mencengangkan dan menerjang ke depan, membuka kelopak raksasanya dan menjebak Raja Serigala di dalamnya. Lolongan penuh penderitaan menggema ketika energi kehidupannya terkuras oleh atribut kehancuran yang dahsyat, sementara bunga merah itu terus menyerapnya. Energi hijau sang Raja Serigala dilahap perlahan oleh kekuatan kehancuran tersebut. Fang Yi mengamati dengan ekspresi serius, terkejut karena bunganya justru membiarkan atribut gelap itu masuk ke dalam dirinya, hingga akhirnya Raja Serigala sepenuhnya lenyap di telan kelopak merah yang berdenyut. Fang Yi tertegun oleh perkembangan ini, mengagumi betapa luar biasanya kekuatan atribut kehancuran, menyadari bahwa ia tak pernah menduga bunga itu mampu menciptakan tekniknya sendiri, tanpa campur tangan langsung, setelah atribut tersebut ditanamkan. Ketika bunga raksasa itu kembali mengecil, ia memahami betapa mengerikannya kemampuan baru ini, bahwa begitu musuh terperangkap dalam lautan bunga, tidak ada jalan keluar. Bunga itu kemudian memuntahkan kerangka Raja Serigala yang telah bersih dan memutih. Dan Fang Yi menyimpulkan bahwa jika bunga-bunga spiritual itu dihancurkan, mereka akan terus tumbuh kembali tanpa akhir dan menggunakan kekuatan kehancurannya untuk mereduksi musuh hingga hanya tersisa tulang. Berdiri di hadapan bunga merah raksasa yang kini dikelilingi hamparan bunga merah yang lebih kecil, ia memutuskan memberi nama teknik baru ini sebagai lautan spiritual tanpa akhir. Dan sebuah jendela sistem muncul untuk mengonfirmasi penciptaannya, serta mengumumkan bahwa bunga spiritual telah berhasil menuliskan teknik atribut kehancuran bernama lautan spiritual tanpa akhir. Setelah pertempuran usai, kelopak bunga itu menutup perlahan, memancarkan cahaya terang dari dalam, sementara Fang Yi memandangnya dengan tubuh sedikit letih, merasakan satu kelopak merah menyentuh pipinya dengan lembut. Tiba-tiba, bunga itu meledak dengan lonjakan energi besar, dan Fang Yi tersadar dengan terkejut bahwa bunga kecilnya juga akan segera berevolusi. Di sebuah ruang kendali berteknologi tinggi, alarm meraung ketika seorang analis melaporkan anomali tingkat A, menjelaskan bahwa mereka mendeteksi dua kekuatan spiritual berbeda di area yang sama, di mana pada saat Raja Serigala berevolusi dan membentuk atribut gelap, sebuah atribut kehancuran yang terpisah dan sangat kuat juga muncul. Atasan asosiasi yang mendengarkan bersama Sucingi segera menuntut lokasi kejadian, dan seorang teknisi menunjuk peta, menjelaskan bahwa area tersebut sebelumnya berada di bawah tanggung jawab tim Sucingi. Sang atasan mempertanyakan hal itu, menanyakan bukankah pasukan penghancur telah dikirim untuk menangani kawanan serigala, namun ucapannya terhenti oleh panggilan dari tim di lapangan.
pemimpin tim melaporkan bahwa gelombang besar energi kehancuran telah muncul dan melumpuhkan kawanan serigala tingkat A. Namun kekuatan itu kemudian kembali masuk ke gunung tempat kini muncul sejumlah besar anomali bunga yang tidak biasa. Para pionir berdiri di hadapan gunung yang kini bersinar merah akibat lautan bunga tak mampu mendekat, sementara atasan asosiasi dan pemimpin tim melanjutkan pembicaraan. Sang pemimpin memperingatkan bahwa jika anomali tak dikenal ini meletus, dampaknya akan jauh lebih buruk daripada sulur langit dan meminta dukungan karena bahkan dengan seluruh pionir yang ada, mereka kemungkinan besar tak akan mampu menangani kejadian tak terduga. Sang atasan menyetujui dan memutuskan mengirim 2 tim elit. Namun, Sucingyi memiliki gagasan lain, menatap atasannya dengan ekspresi penuh keyakinan dan menyatakan bahwa ia merasa sumber kekuatan kehancuran itu adalah Fang Yi. Lalu menyela panggilan dengan menyebutkan bahwa rumah Fang Yi berada di area tersebut dan dengan penuh kepercayaan menyatakan bahwa tokoh utama itu akan melindungi semua orang. Saat kata-kata itu terucap, sebuah penglihatan muncul, memperlihatkan Fang Yi melayang di atas kota dengan aura api yang membara mengelilingi tubuhnya. Kembali ke pegunungan, bentang alam telah berubah total, tertutup oleh lautan bunga merah menyala yang berayun tertiup angin. Fang Yi berdiri di hadapan bunga merah kecilnya yang patuh, yang kini telah tumbuh menjadi sosok raksasa, dan ia mengamati dengan tenang bahwa duganya benar setelah bunga itu menyerap kekuatan Raja Serigala. Bunga spiritual tersebut bersiap mengalami evolusi atribut kedua ketika kelopak merah raksasa itu merekah sepenuhnya dan bagian tengahnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Fang Yi tampak terkejut sekaligus kagum, menyadari bahwa kekuatan baru bunga itu adalah atribut api. Ia menyentuh tanaman raksasa tersebut sambil merenung bahwa metode evolusinya, yakni menyerap energi dari musuh, adalah cara yang luar biasa sederhana untuk memperoleh kekuatan besar. Setelah proses evolusi selesai, bunga itu perlahan menyusut kembali ke ukuran yang dapat digenggam, dengan kelopak berwarna merah tua yang tampak lebih pekat dan kuat. Sebuah jendela sistem muncul, mengonfirmasi bahwa bunga spiritual telah menyelesaikan evolusinya dan kini diklasifikasikan sebagai anomali tingkat A dengan nama bunga roh api kehancuran, memiliki atribut kehancuran dan api sekaligus. Notifikasi itu juga menjelaskan bahwa bunga tersebut memiliki keinginan besar untuk menyerap energi spiritual dan dapat ditempatkan di dunia gelap tanpa batas untuk dipelihara. Fang Yi membaca informasi itu dengan rasa heran, terutama saat melihat istilah dunia gelap tanpa batas, hingga sebuah ide baru tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menyadari bahwa ia bisa menempatkan bunga itu di dalam domain gelap pribadinya, sebuah ruang yang dipenuhi anomali atribut gelap dan lingkungan yang sangat mendukung. Dan jika bunga itu menyerap energi di dalam sana, bukan tidak mungkin ia akan berevolusi lagi dan memperoleh atribut gelap sebagai atribut ketiga. Saat Fang Yi menggenggam bola energi domain gelapnya, langit tiba-tiba berubah, awan berputar dan badai besar mulai berkumpul. Sementara matanya bersinar keemasan saat ia menyadari bahwa dirinya akan mengalami terobosan baru, kali ini menuju tingkat penciptaan roh bintang 2. Ia segera duduk untuk berkultivasi, dan sebuah pilar energi ilahi berwarna emas turun dari langit, menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Dalam kondisi meditasi, ia merasakan kekuatannya menjadi semakin mudah dikendalikan, seolah energi spiritual dunia menyatu sempurna dengan tubuhnya tanpa hambatan. Di tempat lain di pegunungan, seorang pria berotot berambut runcing merasakan gelombang energi luar biasa dari terobosan tersebut, mengikuti cahaya itu dengan penuh antusias, hingga ia menemukan sumber kekuatan yang membuatnya terperangah. Dengan penuh kegembiraan, ia mengenali aura pedang api surgawi yang legendaris dan menyadari bahwa ia telah menemukan seorang kultivator tingkat penciptaan roh bintang 2. Saat menonton rekaman pertarungan Fang Yi sebelumnya, pria itu dikelilingi aura api miliknya sendiri, dan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia akan menundukkan perintis atribut api yang baru ini, demi membuktikan bahwa dirinya adalah yang terkuat. Kembali ke lokasi kultivasi, indera tajam Fang Yi menangkap kehadiran asing, dan ia segera berseru menanyakan siapa yang berada di sana. Sosok misterius itu membalas dengan meluncurkan bola api raksasa, sambil mempertanyakan apakah Fang Yi adalah perintis atribut api. Tanpa sedikit pun terguncang, Fang Yi mengumpulkan energi gelapnya dan dengan mudah menyerap serangan dahsyat itu menggunakan pusaran kekuatannya sendiri, tersenyum puas karena akhirnya berhasil memancing musuh yang sejak tadi bersembunyi. Ia teringat bahwa dirinya telah lama merasakan keberadaan pria tersebut yang bahkan tidak berusaha menahan pancaran energi spiritualnya, dan segera mengenalinya sebagai perintis liar, seseorang yang tidak terikat organisasi manapun
dan gemar menantang orang lain yang baru saja mencapai tingkat penciptaan roh. Pria berotot itu akhirnya menampakkan diri sepenuhnya, dikelilingi aura api yang kuat, berdiri di hadapan Fang Yi sambil mengomentari bahwa sosok di depannya terasa menarik karena tekanan spiritual yang luar biasa. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Lu dan dengan sikap agresif menuntut penjelasan tentang bagaimana Fang Yi bisa menetralkan serangan apinya. Fang Yi tetap diam, mengamati lawannya dengan tatapan tenang, hingga Jiang Lu menyeringai percaya diri dan kembali menyebutkan namanya, menyatakan bahwa Fang Yi akan segera mengingatnya, sebelum ia melesat maju dengan tubuh diliputi api. Menanggapi hal itu, Fang Yi dengan santai mengangkat tangan, menunjuk ke langit dengan 2 jari, dan memanggil kekuatan guntur ilahi, membuat sambaran petir biru terang turun dari langit dan menghantam Jiang Lu secara langsung. Pria itu benar-benar terkejut, tidak memahami kekuatan apa yang baru saja menimpanya, ketika petir tersebut mengenai dirinya dengan daya yang menghancurkan, membuatnya terhuyung dan terbatuk dengan asap keluar dari mulutnya. Dengan susah payah ia berusaha bangkit, tubuhnya dipenuhi jejak hangus dan aliran listrik biru yang masih berdesir. Bertanya-tanya bagaimana mungkin lawannya menggunakan atribut guntur, padahal dikenal sebagai pengguna api. Tubuhnya masih bergetar hebat ketika Fang Yi berdiri di hadapannya, sementara Jiang Lu telah terjatuh berlutut dan sama sekali tak mampu bergerak. Fang Yi mencengkeram rambutnya dan menghantamkan kepalanya ke tanah dengan kekuatan besar, membuat batuan di bawahnya retak dan hancur. Lalu dengan kilatan listrik biru yang masih mengelilinginya, ia dengan nada mengejek meminta lawannya mengulangi namanya, karena ia merasa belum mendengarnya dengan jelas. Jiang Lu hanya mampu menatap kosong dalam keterkejutan, wajahnya tertekan ke tanah yang telah pecah. Dipenuhi rasa tak percaya bagaimana dirinya bisa dikalahkan semudah itu, padahal ia baru saja mencapai tingkat penciptaan roh bintang 1, dan selama ini dikenal sebagai kultivator tercepat di sekitarnya, bahkan belum sempat mengerahkan jurus pamungkasnya. Ingatannya melayang ke masa lalu saat ia dipuja-puja oleh semua rekannya, dengan atribut api langka dan kuat yang membuatnya merasa tak tertandingi, hingga ia yakin semua orang suatu hari akan tunduk padanya. Sebuah dengusan meremehkan keluar dari Fang Yi saat ia melepaskan aliran listrik tambahan ke tubuh Jiang Lu, membuat pria itu menjerit kesakitan. Sementara kebingungan kembali memenuhi benaknya tentang bagaimana mungkin lawannya memiliki atribut guntur. Dengan mata bercahaya biru dan ekspresi kecewa, Fang Yi memandang ke bawah dan menyatakan bahwa ia mengira lawannya akan jauh lebih kuat, lalu dengan senyum merendahkan, ia menyindir kepercayaan diri berlebihan generasi muda sambil menahan Jiang Lu di tanah menggunakan kekuatan listriknya. Jiang Lu mengertakkan gigi menahan perih dan frustrasi. Pikirannya berputar liar. Ia menyadari bahwa meskipun lawannya jelas berada di alam penciptaan roh bintang 2, tekanan spiritual yang dirasakannya jauh melampaui miliknya. Bahkan, kekuatan itu terasa lebih tinggi setidaknya 2 alam penuh. Lalu sebuah kesadaran mengerikan menghantamnya, jarak kekuatan tersebut terasa seperti terpaut 3 alam sekaligus. Keyakinan pahit pun tumbuh bahwa akhir perjalanannya telah tiba dan sang Jiang Lu yang selama ini dibanggakan akan benar-benar tumbang di tempat itu. Gemetar ketakutan di atas tanah, ia memohon agar Fang Yi tidak mencelakainya. Namun, dengan tatapan dingin tanpa sepatah kata pun, Fang Yi justru melepaskannya. Ia memperingatkan bahwa kekuatan seorang pionir tidak seharusnya digunakan sembarangan terhadap orang lain, dan menyarankan agar bila Jiang Lu memiliki terlalu banyak waktu luang, lebih baik ia fokus membereskan anomali-anomali baru yang bermunculan. Setelah satu pandangan singkat yang meremehkan, Fang Yi berbalik pergi, meninggalkan Jiang Lu tergeletak dalam kebingungan. Jiang Lu menatap punggung yang menjauh itu, bertanya-tanya tentang kedahsyatan kekuatan spiritual tersebut, dan apakah jurang di antara mereka muncul karena Fang Yi adalah seorang jenius sejati, atau justru karena dirinya sendiri terlalu lemah. Beberapa waktu kemudian, di sebuah apartemen mewah, Jiang Lu yang murung memasuki ruangan tempat 2 pria telah menunggunya. Salah satunya menyambut kepulangannya sambil berkomentar santai tentang gaya rambut barunya. Sementara itu, pria berambut merah langsung memarahinya, mengingatkan bahwa ia sudah diperingatkan untuk tidak mencari masalah. Teguran itu berlanjut, menekankan bahwa sikap agresif Jiang Lu terlalu berbahaya. Terlebih kebangkitan energi spiritual belum resmi dimulai, dan semua itu hanya akan mengundang kesulitan. Namun di luar dugaan, alih-alih tersulut emosi, Jiang Lu justru ambruk ke sofa dengan tubuh lunglai, seolah seluruh semangatnya terkuras. Kedua temannya pun kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Jiang Lu masih sosok siap bertarung yang mereka kenal.
Pria berambut merah mengingatkannya bahwa ia telah pergi menantang pengguna bilah api langit. Dengan suara pelan penuh kesedihan, Jiang Lu mengakui bahwa semuanya berakhir dalam sekejap. Temannya yang lain mencengkeramnya dan menuntut penjelasan yang jelas. Akhirnya, Jiang Lu runtuh dengan air mata mengalir, mengaku bahwa dirinya lah yang dikalahkan dalam sekejap mata. Kedua temannya terperangah, tak percaya. Dalam kondisi kacau, Jiang Lu menyesali dirinya sendiri karena tidak menyadari kejanggalan sejak awal dan memilih mundur, yang setidaknya akan menyelamatkannya dari rasa malu ini. Pria yang duduk pun meluapkan kebingungannya, mempertanyakan bagaimana mungkin bilah api langit bisa sedemikian kuat, ketika Jiang Lu sendiri adalah jenius langka yang mampu menembus alam penciptaan roh hanya dalam hitungan bulan. Ingatan Jiang Lu pun kembali pada pertarungan itu, pada momen ketika jurus andalannya, meteor api, dihancurkan seketika oleh serangan petir dahsyat lawannya. Kedua temannya mencoba mencari penjelasan. Mereka menduga Jiang Lu mungkin salah memilih lawan, karena dengan kekuatan api murni dan tingkat penciptaan roh yang dimilikinya, hampir mustahil ada yang mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Pria berambut merah mengusulkan kemungkinan bahwa sosok itu bukan pionir biasa, dan perkiraan awal mereka keliru. Namun, Jiang Lu menolak keras. Ia berteriak bahwa ia tidak mungkin salah, dan lokasi itu jelas merupakan wilayah lawannya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan mengerti, karena tidak mengalaminya sendiri. Ia menggambarkan sosok tersebut sebagai monster dengan petir mengerikan yang terasa seakan menghantam kepalanya hingga pecah. Kedua temannya pun terdiam ketika Jiang Lu menyatakan bahwa firasatnya mengatakan ia telah bertemu orang yang tepat. Ia lalu mengungkap kesimpulan mengerikan bahwa lawannya adalah pionir tingkat atas dengan dua atribut, api dan petir, dan kekuatan petirnya berkali-kali lipat melampaui api milik Jiang Lu. Ia yakin sosok itu sengaja menyembunyikan kekuatan sejatinya yang setidaknya berada di alam penciptaan roh bintang 3. Kedua, temannya terpaku. Pria berambut merah merenungkan betapa mustahilnya keberadaan pionir liar bintang 2 dengan kekuatan seperti itu, dan menyimpulkan bahwa jika Jiang Lu benar, sosok tersebut akan menjadi mimpi buruk bagi seluruh pionir lain. Setelah hening sejenak, Jiang Lu menatap mereka dengan tekad baru, lalu bertanya, apakah ia sebaiknya mencoba menjadi murid lawannya. Pertanyaan itu meninggalkan keduanya tak mampu berkata apa-apa. Di sisi lain, saat bermeditasi di apartemennya, Fang Yi diselimuti pusaran aura keemasan yang berkilau. Ia merasa aneh ketika sensasi berada di ambang terobosan menuju alam penciptaan roh bintang 2 tiba-tiba menghilang. Ia membuka mata apinya yang bersinar dan menyimpulkan bahwa masalahnya bukan pada dirinya, melainkan faktor eksternal. Ia menyadari bahwa energi spiritual di udara menjadi tidak stabil, sehingga mustahil dikumpulkan untuk maju. Kepastian itu meneguhkan kekhawatirannya. Ia teringat pemantauan rahasia pemerintah terhadap energi spiritual dan rumor tentang bencana yang akan datang. Saat menatap kota dari kejauhan dan melihat badai listrik raksasa mulai terbentuk, ia pun memastikan kecurigaannya bahwa kebangkitan penuh energi spiritual telah dimulai lebih awal, tepat di kotanya sendiri.